Kalau ada yang kemudian protes, kesel, marah terhadap Gen Z, ingat, nggak ada orang yang milih untuk jadi Gen Z. Atau nggak ada orang yang milih jadi baby boomer, gitu kan. Saya kalau bisa milih, saya pengen lahir sebagai anak presiden atau ratu Inggris, gitu kan. Tapi kita nggak bisa milih. Generasi yang paling terkoneksi sepanjang sejarah umat manusia, itu juga menjadi generasi yang paling lonely. Gen Z ini kan paradoks. Kalau para pakar bilang gitu ya, bagaimana generasi yang paling terkoneksi sepanjang sejarah umat manusia, itu juga menjadi generasi yang paling lonely. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh bersama smartphone gitu ya. Mereka belajar dari YouTube, bukan dari dongeng mamanya seperti saya gitu kan. Mereka disebut digital native. Kenapa? Cepat, lalu cerdas, tapi juga multitasking. Tapi di balik kecepatan itu ada kegelisahan. Social media fatigue, gitu ya, pubbing, krisis identitas dan sebagainya. Yang ngomongin, yang ngupas soal Gen Z. Mereka ini adalah generasi yang paling terdampak secara psikologis oleh zaman. Bukan karena niatnya jadi begitu. Mereka cemas, mudah kelelahan, sangat rentan terhadap pembentukan citra yang semu. Jadi sekali lagi kalau ada yang kemudian protes, kesel, marah terhadap Gen Z, ingat, nggak ada orang yang milih untuk jadi Gen Z. Atau nggak ada orang yang milih jadi baby boomer, gitu kan. Saya kalau bisa milih, saya pengen lahir sebagai anak presiden atau ratu Inggris, gitu kan. Tapi kita nggak bisa milih. Nah, bahkan di dunia kerja menurut Newsweek, Forbes gitu ya, 1-2 tahun belakangan ini mengatakan bahwa 1 dari 6 perusahaan ragu mempekerjakan Gen Z. Bahkan Anda bisa cek di mesin pencari, we don't want to hire Gen Z. Cek aja sekarang. Nah, Anda bisa cek, bayangkan. Tapi itu bukan sepenuhnya salah mereka gitu ya. Kita generasi yang lebih lampau ini, saya yang manula ini sering lupa. Teman-teman Gen Z ini tidak kehilangan arah karena bodoh. Bukan. Mereka kehilangan arah karena kebanyakan peta. Bayangin, bingung. Petanya mati banyak gitu ya. Aku mah kemana gitu kan. Terlalu banyak suara. Noise, bukan voice. Gitu ya. Dan terlalu sedikit pendamping yang matang. Saya sebagai ibu milenial, sibuk sendiri. Karena saya juga lahir di separuh zaman. Ada analognya, ada digitalnya. Nah, untuk itu tugas kita semua hari ini saya rasa bukan soal menilai, tapi menuntun. Bukan menyalahkan, tapi menyertai. Agar mereka semua nanti bisa memimpin kita. Nah, Marshall McLuhan mungkin biar ada agak-agak teorinya gitu kan. The medium is the message katanya. Dalam konteks Gen Z, ini berarti bukan hanya isi konten yang penting. Tapi medium yang membentuk cara berpikir mereka. TikTok bukan lagi sekedar hiburan gitu ya. Ia adalah cara baru untuk memahami dunia. Instagram bukan hanya galeri, tapi ruang pembentukan identitas. Hidup berubah-ubah. Ini yang mereka alami. Nah, oleh karenanya kalau Habermas pernah ngomongin panjang lebar soal ruang publik yang sehat sebagai ruang dialog, maka Gen Z tidak tumbuh dalam forum terbuka. Itu salah betul. Ini ilusi. Kata siapa? Digital yang luar biasa samudra informasinya itu ruang public space yang terbuka. Karena apa? Karena dunia di mana yang virtual ternyata lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Ini yang berbahaya gitu ya. Dan lagi-lagi bukan salah mereka. Gen Z ini memupuk harga diri. Sayangnya lewat angka likes, menyusun persona lewat filter, dan mencari validasi dari angka, bukan makna. Sementara form mengingatkan kita tentang having versus being. Manusia modern lebih sibuk memiliki, having, pengikut, pengaruh, barang. Maksud saya, makanya kalau dengar paket, gitu kan. Daripada being, menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi utuh, menjadi bijaksana, bijaksini, gitu kan. Inilah dilema Gen Z. Lebih dikenal, tapi belum tentu mengenal dirinya sendiri. Maka
tugas kita semua, saya khususnya yang sok tahu ini gitu ya, bukan hanya sekedar membimbing teknis. Bagaimana caranya foto-foto shy, gimana caranya kalau wawancara, tapi secara spiritual dan juga filosofis. Itu menjadi PR kita. Kita perlu menghadirkan kembali kebijaksanaan itu. Gardner yang bilang soal multiple intelligence menyatakan bahwa kecerdasan manusia itu nggak tunggal. Yes, Gen Z adalah bukti nyata dari itu semua. Mereka adalah living legends dari kecerdasan yang hanya logika dan bahasa, tapi juga visual, spasial, interpersonal yang ditunjukkan melalui interaksi digital yang dalam konteks generasi saya dianggap absurd. Toffler dalam The Future Shock gitu ya menyebut kita tiba pada zaman di mana perubahan terjadi lebih cepat dari kapasitas manusia untuk menghadapinya. Gen Z hidup dalam realitas ini. Teknologi, budaya, ekonomi itu bergerak lebih cepat dari waktu refleksi pribadi mereka. Nggak ada waktu meditasi. Bengong aja nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang bisa bengong hari ini, prestasi. Asli. Mewah betul bisa bengong. Ya kan? Mereka bukan generasi yang malas. Tapi generasi yang lelah mengejar dunia yang nggak pernah diam. Harari dalam 20 Lessons for the 21st Century menyatakan bahwa generasi masa depan itu harus diajarkan untuk unlearn dan relearn. Karena yang mereka pelajari hari ini udah pasti usang detik berikutnya. Udah nggak nunggu matahari terbit lagi. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan mengajarkan how to learn kepada mereka kalau orang dewasa pun seperti saya yang lansia, bukan karena usia. Lansia karena teknologi yang pasti gagap tiap hari menghadapi perubahan. Jenkins gitu ya, mengatakan ada yang namanya participatory culture. Budaya menuntut orang kemudian untuk menjadi produsen dan konsumen sekaligus prosumer, makanya istilahnya. Gen Z itu bukan sekedar audiens, mereka juga broadcaster, editor, influencer. Tapi di tengah lautan konten ini, mereka kesulitan membedakan mana suara hati dan mana gema algoritma. Bahkan Steve Jobs, sang pionir digital, memilih untuk membatasi anak-anaknya menggunakan produk dia sendiri, anak kandung dia seperti iPad, iPhone, dan lalalala itu kan. Dia tahu bahwa teknologi adalah alat, bukan pengganti kehadiran orang tua. Oleh karenanya, Mas pernah berkata, we are summoning the demon saat bicara tentang AI. Tapi mungkin tanpa sadar, kita telah memanggil hantu kesepian yang bersemayam di balik setiap layar. Maka pertanyaan pentingnya, tenang Mas Adi, bentar lagi berakhir. Apa kita mendidik mereka agar siap menghadapi dunia? Atau kita hanya membiarkan mereka terseret oleh dunia dalam yang belum tentu mereka pahami, atau bahkan kita yang bicara di depan forum ini juga nggak ngerti ini akan seperti apa. Nah, jika zaman ini gaduh oleh algoritma, maka biarlah kita menjadi suara sunyi yang menuntun mereka pulang ke hati mereka sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.